Selamat datang anak-anak di channel Pak Dharma. Kali ini kita akan belajar tentang IPA. Yaitu yang pertama adalah kita akan belajar tentang cara menjaga alat gerak kita. Yang kedua kelainan pada tulang manusia, dan yang ketiga adalah kelainan pada otot manusia. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana cara kita memelihara kesehatan alat gerak manusia? Nah, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Nah, berikut contoh-contoh cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang pertama, makan makanan bergizi dan seimbang. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Dan yang ketiga, posisi tegak saat berdiri dan posisi yang benar saat kita duduk. Anak-anak, marilah sekarang kita mencari tahu macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang manusia. Yang kita bahas pertama kali adalah fraktura. Fraktura adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau terjatuh. Fraktura ini anak-anak dibagi menjadi dua. Yang pertama, fraktura yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Perhatikan contoh gambarnya. Nah, kelihatan kan bahwa ada tulang yang patah, tapi dia tidak sampai keluar dari kulit atau otot. Kemudian yang kedua, fraktura yang kedua adalah fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Perhatikan gambarnya ini. Nah, beda bukan antara fraktura tertutup sama fraktura terbuka. Kelainan pada tulang manusia yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Biasanya osteoporosis ini dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, perhatikan gambar. Di gambar sebelah kanan ada tulang yang retak, bukan? Itulah yang dinamakan dengan fisura. Anak-anak, yang tadi nomor 1 adalah fraktura dan yang nomor 3 adalah fisura. Perbedaan antara fraktura dan fisura adalah sebagai berikut. Kalau fraktura itu tulang kita patah, mengalami patah. Kemudian yang fisura tulang kita retak. Jadi beda bukan antara fisura dan fraktura? Kelainan pada tulang yang keempat adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbasis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Gejala yang bisa dirasakan oleh penderita lordosis antara lain: 1. Terbatasnya gerakan di sekitar leher atau punggung pada bagian bawah. Kemudian yang kedua adalah bokong terlihat lebih menonjol. Dan yang ketiga, badan terasa lemah. Yang keempat, mati rasa. Kelainan yang kelima adalah skoliosis. Skoliosis adalah kondisi di mana tulang belakang melengkung, seperti huruf C atau huruf S. Skoliosis lebih sering ditemukan pada anak-anak sebelum masa pubertas, yaitu sekitar usia 10-15 tahun. Gejala skoliosis dapat berbeda sesuai tingkat keparahan kondisinya. Gejala yang umumnya timbul antara lain: 1. Tubuh penderita skoliosis condong ke satu sisi.
Yang kedua, salah satu bahu lebih tinggi. Yang ketiga, salah satu tulang belikat tampak lebih menonjol. Dan yang keempat adalah tinggi pinggang tidak rata. Kelainan pada tulang yang keenam adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Umumnya kondisi ini ditandai dengan 1. Perbedaan pada tinggi bahu kanan dan kiri. Yang kedua, perbedaan pada tinggi atau posisi skapula atau tulang belikat. Yang ketiga, kepala terlihat lebih condong ke depan dibanding bagian tubuh lain. Yang keempat, saat membungkuk, tinggi punggung atas terlihat tidak normal. Selain kelainan pada tulang manusia, ada juga macam-macam kelainan pada organ gerak aktif manusia, yaitu otot. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua adalah atrofi. Atrofi adalah kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Kaku leher sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Dan yang keempat adalah tetanus. Tetanus ini mengakibatkan kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalnya, membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul berat beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan, kemudian berjalan dengan tubuh membungkuk. Nah, anak-anak, itulah tadi kelainan otot dan kelainan tulang manusia. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu di channel-channel selanjutnya. Semoga ilmu kita selalu bermanfaat. Anak-anak, terus belajar giat, tetap semangat, dan penuh kebahagiaan.